Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul Perfect World, episode ke-122. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Menurut legenda, ketika petir Dao abadi turun, maka itu menghancurkan penguasa iblis di pulau itu. Sementara itu, Si Hao dan batu pemukul sakti, bergandengan tangan, dan menempatkan mereka ke ruang artefak ajaib kelas Dewa Tombak Sakti. Kemudian, batu pemukul sakti menelan tombak sakti sekaligus menjaganya tetap di dalam tubuhnya. Dan perutnya seperti dunia kecil, dan mampu mengisolasi aura. Setelah itu, kedua individu itu diam-diam kembali ke permukaan. Di permukaan, kekacauan besar terjadi, teriakan pembantaian bergema di langit. Banyak terpidana telah dibebaskan dari belenggu mereka, saling membantu menerobos batasan. Mata mereka memerah ketika mereka membantai tempat ini. Si Hao diam-diam mengambil tindakan, membantu beberapa orang memulihkan kebebasan mereka. Ini menciptakan efek bola salju. Para tahanan di tambang kuno terdekat bangkit dalam pemberontakan. Ini adalah hasil bencana, meskipun ada makhluk yang menyalakan api sakti mereka menindas tempat ini, namun ada narapidana tingkat yang sama, yang membebaskan diri dari pembatasan mereka. Pertempuran hebat yang paling menakutkan pun akhirnya meletus. Dan pada saat ini, terlepas dari beberapa tahanan, ada beberapa tahanan dan orang luar yang datang ke tambang yang melarikan diri ke kejauhan, tidak mau terjebak dalam medan perang tingkat sakti yang menakutkan ini. Kalian semua tidak diizinkan pergi. Ucap beberapa kepala penjara mencoba menghentikan mereka, tetapi ada terlalu banyak orang, semuanya bergegas ke segala arah, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan mereka semua? Bunuh semua orang yang telah memberontak tanpa ampun. Ucap Qin Cheng Sang meraung. Dia mencoba menghentikan mereka dengan semua yang dia miliki, karena begitu mereka melihat siapa yang harus disalahkan untuk ini, dia harus mengambil sedikit tanggung jawab juga. Itu karena tambang kunonya adalah yang pertama, yang terjadi pemberontakan di dalam. Si Hao sengaja melewati tempat ini, mengambil tindakan dalam kekacauan. Tangannya membentuk jejak telapak tangan yang melepaskan cahaya kilat. Qin Cheng Xiang sangat dingin. Dia menghadapi semua orang dengan seringai jahat, tetapi segera setelah itu, ekspresinya membeku. Salah satu lengannya langsung meledak, dan kemudian darah berubah menjadi abu di bawah sinar petir. Kekuatan apa yang dimiliki Si Hao sekarang? Dia adalah seorang kultivator di dunia praktisi tertinggi. Jika itu bukan tokoh yang paling kuat seperti bakat luar biasa, siapa yang bisa menghentikannya? Kamu, siapa kamu? Ucap Qin Cheng Xiang merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak ngeri, praktisi agung yang sangat kuat, namun begitu muda, terlalu jarang. Ini jelas seorang jenius surgawi muda yang terkenal. Mata Si Hao terlihat dingin. Pihak lain sebenarnya berani mencoba mencekik kakeknya, sehingga orang ini sudah lama mati di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil tindakan lagi. Tinju kedua Si Hao pecah keluar. Petir meletus. Tubuh Qin Cheng Xiang segera meledak, tetapi darah dan bagian lainnya dengan cepat mengering, dan menghilang karena serangan petir. Meskipun pulau iblis ditutupi kabut tebal, masih ada beberapa murid klan Qin yang melihat ini. Mereka semua tidak bisa menahan teriakan kaget, kamu. Jenis metode ini terlalu tirani dan menakutkan, lebih hebat daripada para jenius dari klan Qin, dan itu membuat mereka gemetar ketakutan. Bunuh semua orang yang telah memberontak tanpa ampun, ucap Qin Cheng Sang meraung. Dia mencoba menghentikan mereka dengan semua yang dia miliki. Karena begitu mereka melihat siapa yang harus disalahkan untuk ini, dia harus mengambil sedikit tanggung jawab juga. Itu karena tambang kunonya adalah yang pertama, yang terjadi pemberontakan di dalam. Si Hao sengaja melewati tempat ini, mengambil tindakan dalam kekacauan. Tangannya membentuk jejak telapak tangan yang melepaskan cahaya kilat.
Qin Chengxiang sangat dingin. Dia menghadapi semua orang dengan seringai jahat, tetapi segera setelah itu, ekspresinya membeku. Salah satu lengannya langsung meledak, dan kemudian darah berubah menjadi abu di bawah sinar petir. Kekuatan apa yang dimiliki Si Hao sekarang? Dia adalah seorang kultivator di dunia praktisi tertinggi. Jika itu bukan tokoh yang paling kuat seperti bakat luar biasa, siapa yang bisa menghentikannya? Kamu, siapa kamu? Ucap Qin Chengxiang merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak ngeri. Praktisi agung yang sangat kuat, namun begitu muda, terlalu jarang. Ini jelas seorang jenius surgawi muda yang terkenal. Mata Si Hao terlihat dingin. Pihak lain sebenarnya berani mencoba mencekik kakeknya, sehingga orang ini sudah lama mati di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil tindakan lagi. Tinju kedua Si Hao pecah keluar, petir meletus. Tubuh Qin Chengxiang segera meledak, tetapi darah dan bagian lainnya dengan cepat mengering dan menghilang karena serangan petir. Meskipun Pulau Iblis ditutupi kabut tebal, masih ada beberapa murid klan Qin yang melihat ini. Mereka semua tidak bisa menahan teriakan kaget. Kamu, jenis metode ini terlalu tirani dan menakutkan. Lebih hebat daripada para jenius dari klan Qin. Dan itu membuat mereka gemetar ketakutan. Setelah berjalan beberapa puluh li, Si Hao memperhatikan banyak mayat di sepanjang jalan. Ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tulang-tulang yang ditinggalkan semuanya hitam hangus, orang bisa melihat betapa sengsaranya mereka sebelum kematian mereka. Tiba-tiba, dia merasa sedikit kedinginan. Dia segera menoleh, dan apa yang dilihatnya adalah sepasang mata merah yang terbuka. Kemudian, kilat meletus meretas ke arahnya. Di bawah kaca terdengar cahaya kilat terbang beruntun demi beruntun. Mereka disertai dengan angin gila, membuat batu-batu besar di tanah terbang kemana-mana. Ini adalah makhluk yang tidak lemah. Si Hao berdiri menyamping, menghindari aliran petir ini. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Dia berteriak kaget, ini, seekor ikan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih keperakan yang membawa cahaya petir. Panjangnya lebih dari 10 meter. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan petir. Ikan itu sendiri berenang melalui kekosongan. Tidak ada sungai besar, tidak ada danau. Medan Field Island sangat kering dengan bebatuan besar di mana-mana, jadi bagaimana bisa ikan besar itu muncul? Ucap Si Hao sangat terkejut. Ikan besar ini mengacungkan ekornya, sekali lagi melepaskan cahaya kilat. Itu bergegas dengan kekuatan besar. Ada simbol petir di seluruh tubuhnya yang meletus di sini. Ini benar-benar aneh. Bagaimana itu tumbuh? Tidak ada air di sini sama sekali. Si Hao mengambil tindakan. Telapak tangannya bersinar. Jejak Xuan Ni muncul, menyerap semua petir. Kemudian, ia menyerang ikan itu. Tiba-tiba, semua rambut halus di tubuhnya bersinar. Dia melihat ke kejauhan, dan melihat bahwa beberapa pasang mata merah terbuka satu demi satu. Dan mereka dengan cepat bergegas. Sekelompok ikan, ucap Si Hao dengan mata melebar. Kemudian, dia merasa seolah-olah segalanya tidak berjalan baik. Jaraknya tampak seperti langit yang penuh bintang. Mata yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkonvergensi ke arah ini. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Terlalu banyak ikan ini sampai-sampai agak menakutkan. Mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi, membawa banyak kilat. Dan suara gemuruh berdering tanpa henti. Melalui cahaya yang dihasilkan oleh petir, dia bisa melihat ribuan dan puluhan ribu ikan ganas perak. Mereka berkisar dari beberapa meter hingga beberapa puluh meter. Bersama-sama, jumlah kekuatan sakti yang mereka berikan, sangat mencengangkan. Sebelum pergi, Si Hao juga mengeluarkan serangan, menyapu tangkai pedang rumput, yang bermaksud membunuh beberapa ikan besar sebagai peringatan. Kamu, bersama dengan suara menderu, bumi yang agung bergetar. Surga yang dipenuhi kilatan cahaya berkelip-kelip menerangi gunung-gunung ini. Hamparan putih besar terbentuk. Kabut besar bahkan tersebar. Si Hao berbalik, tubuhnya terasa agak dingin. Dia melihat bahwa beberapa ikan besar di bagian belakang sebesar ukuran gunung, menyeramkan dan menakutkan ketika mereka menggerakkan ekor mereka di kekosongan.
Binatang buas besar di lautan terlalu besar. Hal yang paling menakutkan adalah, satu atau dua dari mereka menyalakan api sakti mereka. Petir yang mereka lepaskan sangat mencengangkan. Pada saat berikutnya, Xi Hao meningkatkan kecepatannya. Dan segera setelah dia pergi, lautan petir menghantam tempat dia semula berdiri, membuat daerah itu menjadi terang. Xi Hao melarikan diri ke kejauhan. Dia berpikir, saat ini tidak perlu bertarung, karena terlalu banyak ikan, jadi tidak mungkin dia bisa membunuh mereka semua. Selain itu, bahkan ada praktisi kelas dewa di belakang, sehingga cukup berbahaya. Kelompok ikan yang ramai mengejarnya, tidak mau menyerah. Hanya setelah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil, baru mereka menyerah, karena mereka tidak bisa melihat jejak Xi Hao lagi. Itu benar-benar tempat yang aneh, gumam Xi Hao yang kemudian, menuju lebih dalam dan lebih dalam, merasa seperti pulau hantu menakutkan. Dari waktu ke waktu, cahaya yang menyilaukan akan melintas di udara, seolah-olah ada celah di kekosongan. Itu sudah cukup untuk mengancam para praktisi tertinggi. Semakin jauh dia bergerak, semakin menjadi tebal kabut elektromagnetik yang ia lalui. Sangat sulit bagi orang normal untuk bertahan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak mayat, dan ada juga beberapa yang belum mati terlalu lama. Jelas bahwa beberapa orang telah jatuh, di antara orang-orang yang datang sebelumnya. Beberapa hari kemudian, dia menemukan mercusuar. Itu sangat cerah di kabut gelap, seperti api sakti yang melompat. Itu membuatnya agak ragu-ragu. Dia dengan hati-hati mendekatinya. Dia melihat pagoda tulang yang memancarkan cahaya lembut. Ini adalah formasi yang dibuat oleh seseorang. Beberapa pemimpin penduduk di sini, menerima dan mengirimkan energi dasar, untuk pulih dari cedera mereka. Xi Hao memastikan bahwa ini bukan semacam jebakan, dan kemudian dia semakin dekat. Ada beberapa lusin orang yang pulih di sini. Beberapa orang membuka mata mereka, tetapi setelah melihatnya, mereka menutup mata lagi. Ada beberapa orang lain yang mengobrol dengan suara lembut, membahas manfaat mereka di daerah berbahaya. Xi Hao berpikiran terbuka meminta bimbingan, bertanya apa yang terjadi dengan pagoda tulang ini. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Ada beberapa tempat seperti ini. Mereka mirip dengan mercusuar, bertindak sebagai panduan bagi mereka yang akan datang. Selama tahun-tahun tanpa akhir, beberapa petani datang ke sini untuk mengasah diri mereka sendiri dan mencari peluang alami. Begitu mereka mendapatkan semacam wawasan, mereka akan membuka gua atau mengatur beberapa formasi. Kemudian, gua-gua dan formasi itu digunakan oleh generasi selanjutnya dan terus dimodifikasi. Mereka kemudian diubah menjadi mercusuar yang bersinar. Xi Hao mengangguk. Tempat-tempat seperti ini dengan jenis jejak ini relatif lebih aman. Begitu seseorang memasuki kedalaman area terlarang, pasti tidak akan ada jenis perlindungan ini. Kemudian dia melihat lukisan yang tersangkut di pagoda tulang. Itu sebenarnya adalah kakeknya, di atasnya tertulis dengan jelas bahwa, jika ada yang bisa menemukan jejak orang ini, klan Qin akan menghadirkan artefak ajaib dewa yang sebenarnya. Ini adalah hadiah dari Gunung Abadi. Di masa lalu, mereka bahkan menangkap orang ini sebelumnya, tetapi kemudian, ia berhasil diselamatkan. Kata seseorang, aku mendengar bahwa orang dengan senjata tunggal ini berasal dari alam bawah. Pada awalnya, dia dikirim ke sini sebagai tahanan, tetapi kemudian, keturunannya juga memasuki alam yang lebih tinggi, yang menyebabkan sikap Gunung Abadi cepat berubah. Aku tahu, ada orang Siziling yang menjadi gila, menerobos masuk ke tempat ini. Klan Qin berubah karena dia, dan dengan cepat mencari tanda-tanda orang yang bersenjata tunggal untuk menyelamatkannya. Rumor mengatakan bahwa, Siziling ini memiliki putra yang tangguh yang berhasil memegang dua tulang abadi, mengguncang dunia yang lebih tinggi. Itulah mengapa sikap Gunung Abadi berubah begitu cepat. Turunkan suaramu, hal-hal ini tidak bisa dikatakan secara acak. Jangan menyebutkan masalah tulang abadi. Ada beberapa orang yang mati karena ini. Ucap beberapa yang lainnya. Pemuda klan Qin benar-benar akan menentang surga. Qin Hao itu pasti akan bangkit. Di dunia ini yang bisa menjadi lawannya tidak banyak.
Kemudian, orang-orang ini mulai mengobrol tentang imbalan mereka. Setelah dibantai, makhluk-makhluk dalam kabut elektromagnetik memiliki petir di dalamnya. Mereka adalah bahan yang sangat langka dan berharga. Hal-hal ini cukup istimewa, secara bawaan memiliki kemampuan sakti Dao petir. Jika seseorang beruntung, mereka bisa mendapatkan simbol petir dari tubuh mereka. Jadi ternyata seperti itu, gumam Si Hao sambil mengangguk. Kemudian dia pun pergi. Segera setelah itu, dia melihat buaya emas kuno. Mereka semua memiliki petir yang melengkung di sekitar mereka, dan tumbuh dalam kekosongan. Dengan pertukaran serangan, dia membunuh lebih dari 100 dan mengumpulkan beberapa petir. Pulau Iblis terlalu besar. Mereka menyebutnya sebuah pulau, tetapi pulau itu sebesar benua, luas dan tak terbatas. Makhluk di sini semuanya kilat dan sangat ganas. Setiap ras memiliki pakar tertinggi, atau tokoh tingkat tinggi yang mengawasi mereka. Beberapa hari kemudian, Si Hao hampir menemui bahaya. Dia melihat ular sanca besar, yang melilit beberapa lusin puncak gunung tanpa bergerak. Itu seperti beberapa gunung. Ketika beberapa penjelajah berjalan dengan bodohnya, tiba-tiba meledak dengan kekuatan, dan mengubah para praktisi tertinggi ini menjadi abu. Ini pasti praktisi tingkat sakti yang luar biasa ganas. Si Hao secara pribadi melihat adegan ini. Jika bukan karena indera saktinya cukup kuat, jika dia berjalan maju di depan mereka, dia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Akhirnya, dia membuat jalan memutar di sekitar tempat ini. 8 hari kemudian, ia mengalami banyak bahaya. Dia memasuki kedalaman tanah berbahaya. Semakin jauh dia pergi, semakin bersemangat hukum-hukum alam yang kilat. Seolah-olah seluruh langit dan bumi ini dikelilingi oleh mereka. Si Hao sedikit terguncang. Tempat ini jelas merupakan tempat yang paling cocok untuk memahami misteri petir yang mendalam. Dia tidak ingin membuang waktu, dan ingin mencapai kedalaman, sehingga dia bisa meneliti dan memakan batang rumput itu. Mercusuar terakhir juga lenyap membuktikan bahwa ia telah memasuki wilayah paling berbahaya. Kabut besar itu sangat tebal. Petir akan melintas di udara dari waktu ke waktu, dan tampak menyeramkan, cemerlang, dan berbahaya. Cahaya itu bisa segera mengubah gunung besar menjadi abu. Sementara itu, di kedalaman area terlarang ini, tidak ada banyak makhluk. Namun, jika ada yang muncul, mereka semua akan sangat menakutkan dan kuat. Apa itu? 2 hari kemudian, Si Hao menjadi heran. Dia menatap langit dengan tak percaya. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Di langit yang gelap, ada sungai panjang yang memancarkan cahaya, dan membawa petir saat mengalir ke kejauhan. Warnanya sangat lebar dan berwarna putih keperakan, dengan sedikit emas. Si Hao melompat ke udara, dan perlahan-lahan mendekati sungai ini. Permukaan sungai sangat luas, dan airnya cukup lembut. Itu mengalir jauh ke kejauhan. Sungai ini, Si Hao memperhatikan hal yang menakutkan. Ada beberapa mayat mengambang di sungai. Meskipun mereka telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, namun mereka masih belum membusuk. Mereka adalah praktisi tingkat sakti. Segera setelah itu, dia melihat beberapa makhluk di depannya. Ada manusia, tetapi juga ras kuat lainnya. Mereka semua adalah penjelajah. Dia berjalan untuk mengobrol dengan mereka. Asal seperti apa sungai ini? Sungai ini cukup aneh. Ucap seseorang yang berkata bahwa itu dihasilkan dari petir Dao abadi, dan ada orang lain yang mengatakan bahwa darah penguasa iblis mengalir melaluinya. Setelah bertahun-tahun, itu masih belum mengering. Di mana itu mengalir? Tanya Si Hao. Ada desas-desus bahwa ujungnya adalah makam abadi, dan bahwa sungai besar ini sepenuhnya mengalir ke makam, kata seorang wanita. Sungai ini sangat menakutkan. Terlepas dari pancaran petir yang menakutkan, ada juga kekuatan kutukan misterius yang sebanding dengan yang dimiliki oleh pemimpin yang mendekatinya. Mayat-mayat di dalam sungai itu adalah dewa. Tanya Si Hao. Dia sangat terkejut, melihat lebih dari 1 atau 2 dari mereka di sepanjang jalan. Tidak hanya dewa, bahkan ada dewa surgawi di antara mereka. Jumlah mereka yang mati pada zaman kuno tidak sedikit. Pada akhirnya, semua mayat jatuh ke sungai ini, jawab seseorang.
Dikatakan bahwa ini juga merupakan jenis peluang. Jika seseorang bisa memancing mayat seorang tokoh kuno yang kuat dari sungai, mereka mungkin bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh individu sakti tersebut. Tentu saja, sangat mungkin seseorang akan diretas sampai mati oleh petir, atau mati karena infeksi kutukan. Itu terlalu sulit untuk dicapai. Ayo pergi, lebih baik tidak menaruh minat pada mayat sakti ini. Kalau tidak, itu tidak akan berakhir dengan baik. Mari kita pergi dan melihat monumen di dalam kota kuno yang ditinggalkan oleh penguasa iblis, untuk menguji kekuatan kita sedikit, kata seseorang. Si Hao mengikuti mereka, karena jika dia bepergian sendirian, dia tidak akan tahu apa-apa tentang tempat ini. 2 hari kemudian, mereka mengikuti aliran surgawi ini ke kota kuno. Itu terletak tepat di samping sungai ini. Pada kenyataannya, mereka mengatakan itu adalah sebuah kota, tetapi lebih pantas jika menyebutnya reruntuhan. Semua bangunan praktis telah runtuh, dan hanya ada tembok kota yang masih berdiri di luar. Terlepas dari ini, ada sebuah monumen yang berdiri di tengah reruntuhan. Itu terletak di alun-alun kota kuno. Itu tak terduga 3000 zang tinggi, dan megah. Dan itu bersinar dengan kecemerlangan. Dikabarkan bahwa struktur ini mewakili 3000 provinsi, dengan masing-masing zang setara dengan satu provinsi. Tiba-tiba ada banyak orang di sekitar tempat ini. Mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri, dan beberapa orang cukup bersemangat, apa tujuan dari monumen ini. Si Hao tidak mengerti dan meminta bimbingan orang lain. Struktur ini secara pribadi didirikan bertahun-tahun yang lalu oleh Sultan Iblis terhebat. Itu bisa memeriksa kekuatan, bakat, potensi, dan faktor-faktor individu seseorang. Lihat, ada cahaya yang berkedip di bagian paling atas dengan cara yang mempesona. Cukup banyak nama dunia yang gemetar tertinggal di sana. Seorang pria parubaya berkata. Si Hao terkejut. Siapa Qin Hao? Setelah hati-hati melihatnya, ia melihat bahwa bagian tertinggi dari monumen ini dibagi menjadi beberapa daerah. Ada beberapa nama dalam satu wilayah yang sangat cemerlang. Dewa Surgawi Abadi. Dia telah mengunjungi tempat ini ketika dia masih muda, kata seseorang dari samping. Si Hao terguncang dalam hati. Bahkan Dewa Surgawi Abadi datang ke sini sebelumnya untuk menguji dirinya sendiri. Kalian semua, lihat, ada beberapa nama raksasa era kuno lainnya. Nama mereka mengguncang masa lalu dan masa kini. Beberapa dari mereka masih hidup sampai sekarang. Lihat seberapa tinggi peringkat mereka. Semua orang berkomentar dengan bersemangat. Si Hao dalam hati terguncang. Dia melihat nama yang dikenalnya, Qin Hao. Itu bahkan lebih cemerlang dari nama Dewa Abadi Qin Hao. Itu secemerlang matahari. Klan Qin benar-benar tangguh. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka menghasilkan Qin Hao, yang melebihi Dewa Surgawi Abadi. Banyak orang menghela napas dalam pujian. Mereka yang bisa meninggalkan jejak cemerlang akan segera mengguncang dunia. Ucap seseorang berbicara, sangat tersentuh. Adakah yang bisa menguji diri mereka di sini? Tidak akan ada bahaya, kan? Ucap seorang wanita muda bertanya, sedikit malu-malu. Ada seorang tetua di sampingnya. Dia jelas seorang murid dari sekte besar yang datang ke sini untuk berlatih. Jadi ada seseorang yang melindunginya. Tidak akan ada bahaya. Siapapun dapat menguji kekuatan, bakat, potensi, dan faktor lainnya, jawab seorang wanita tua. Si Hao menggosok dagunya. Dia melihat banyak nama orang tercetak. Ada beberapa raksasa yang bertahan sejak zaman kuno sampai sekarang, mengguncang dunia yang lebih tinggi dengan kekuatan mereka. Dia juga sedikit tertarik, ingin mencobanya. Sungai surgawi mengalir, mayat-mayat sakti melayang naik turun di sepanjang sungai itu. Di tepi sungai, sebuah monumen kuno menjulang ke langit, berkilau dan cemerlang. Ada banyak makhluk yang mengelilinginya di bawahnya. Semangat beberapa anak muda muncul, dan bersemangat untuk mencoba ini. Mereka semua ingin meninggalkan nama mereka di monumen, dan melihat seberapa tinggi peringkat mereka sendiri. Mereka ingin tahu apakah cahaya yang menyilaukan akan dilepaskan. Biarkan aku coba dulu, ucap seorang anak muda sambil berjalan.
Bagian bawah kakinya bersinar, meninggalkan simbol satu demi satu di permukaan tanah. Itu terlihat berkilau dan gemerlap, dan kemudian seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya. Dia akan menguji kekuatannya sendiri, jadi dia menggunakan metode terbaiknya, dan meletus dengan semua kekuatannya, untuk menyerang monumen batu. Hujan cahaya tersebar ke bawah, seolah-olah kelopak bunga menari-nari. Seluruhnya melepaskan serangan paling kuat, dan dengan suara gemuruh, menabrak 3.000 monumen tinggi Zhang. Dan suara berisik pun terdengar di udara. Bagaimana itu? Seberapa tinggi peringkat aku? Gumam pemuda itu sambil melangkah mundur, ekspresi penuh harapan di wajahnya, saat ia mencari namanya sendiri. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang muncul, dan membuatnya cukup terpana. Aku tidak melihat apa-apa. Ucap yang lainnya, yang juga menggelengkan kepala. Indera sakti orang-orang ini sangat kuat, jadi jika mereka hati-hati mencari, mereka secara alami tidak akan melewatkan apapun. Mereka menyapu mata mereka ke nama-nama yang berkumpul, tetapi mereka tidak bisa melihat jejaknya sama sekali. Apakah monumen ini sudah ada terlalu lama dan beberapa masalah terjadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin namaku tidak ada di sini? Ucap pemuda itu bertanya, dengan perasaan sedikit kecewa. Beberapa pemimpin yang lebih tua segera tertawa. Di antara mereka, seorang wanita tua dengan rambut hijau, yang membawa staf pohon kurma berkata tidak semua orang bisa meninggalkan nama mereka di monumen itu. Itu hanya mempertahankan 3 juta nama pertama. Wajah anak muda itu langsung menjadi merah dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tiba-tiba bahkan tidak memiliki kualifikasi, namun dia ingin melihat peringkatnya, dia benar-benar malu. Pikirkan saja, ini adalah peringkat yang telah terakumulasi dari zaman kuno sampai sekarang. Zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, jadi pikirkan saja berapa banyak orang yang mencoba untuk menuliskan nama mereka di atasnya. Ini benar-benar peringkat yang menakutkan, kata wanita tua berambut hijau itu sambil tertawa kecil. Ketika dia mengatakan ini, pemuda itu segera merasa jauh lebih baik, tidak lagi merasa malu. Ini adalah akumulasi dari 3.000 provinsi sejak bertahun-tahun yang lalu. Ucap seseorang yang berteriak kaget. Setelah memikirkannya dengan cermat, itu membuatnya benar-benar ketakutan. Seketika itu juga, semua orang tercengang. Itu terlalu mengejutkan. Ini terutama mencakup 10 provinsi terdekat. 3.000 provinsi zaman kuno, jaraknya terlalu jauh. Siapa yang bisa menyeberangi jarak yang begitu jauh? Ucap seorang tetua menjelaskan sambil tersenyum. Tentu saja, ada yang melewati dan menguji diri mereka di sini. Biarkan aku mencobanya, ucap seorang anak muda berambut ungu berjalan. Dia bukan ras manusia. Ada lapisan baju besi emas di sekitar tubuhnya, yang berbentuk seperti manusia, tetapi memiliki 8 lengan. Dan dia sangat percaya diri. Monumen ini dibagi menjadi 3 wilayah, menguji kekuatan, bakat, dan potensi. Dia memilih area kekuatan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian dengan suara gemuruh, dia memukul monumen itu. Semua orang mundur. Mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa, dan mengintimidasi simbol-simbol. Itu jauh lebih hebat daripada banyak orang di sini. Ini adalah praktisi yang tangguh. Namun, ketika serangan itu berakhir, ia mundur selangkah, tetapi tidak ada gerakan yang muncul di monumen itu. Nama belakang terus diukir di sana tanpa ada perubahan. Ini, semua orang sangat terkejut. Bahkan serangan kekuatan makhluk berdarah murni, tidak bisa menghilangkan nama orang terakhir. Seberapa mengerikankah ini? Apakah itu karena tingkat kultivasi kita masih rendah, jadi peringkat kita tidak setinggi, ketika kita menguji di sini? Ucap seseorang bertanya dengan suara rendah. Biarkan aku menguji bakatku sedikit, kata seorang pemuda selanjutnya. Namun, lagi-lagi dia pun kecewa. Dia tidak bisa mengalahkan nama sebelumnya. Pemuda itu berdiri di sana dengan sikap lesu. Dia dikenal sebagai jenius di sekte, dan menjadi garis keturunan pewaris langsung. Di masa depan, dia akan mendapatkan warisan, namun dia tidak ada di sini. Kemudian, banyak yang berjalan, tetapi mereka semua menerima pukulan psikologis.
Mereka semua berpikir bahwa mereka adalah jenius yang tangguh, tetapi tes yang mereka lakukan, semuanya berakhir dengan sedih. Kemudian giliran wanita muda pemalu berjalan. Dia terlihat sangat lemah, tetapi orang-orang memperhatikan bahwa ketika dia menguji bakat alaminya, ada beberapa suara dao yang bergetar. Darah berharga di dalam dirinya melepaskan cahaya hijau. Dia berhasil. Itu menghasilkan reaksi pada monumen itu. Kamu dapat meninggalkan nama kamu. Banyak orang berteriak ketakutan. Akhirnya ada satu orang di antara kelompok jenius di sini. Area kosong yang dekat dengan bagian bawah monumen terbuka. Itu cerah dan menyilaukan, memungkinkannya untuk meninggalkan nama di sana. Cepat tulis namamu, kata tetua di sebelahnya, tampak sangat bersemangat. Wanita muda itu terkejut. Jari-jarinya sedikit gemetar saat dia menuliskan dua kata yaitu, King Yu. Kemudian, cahaya warna-warni memudar, mengukirnya ke monumen yang sangat besar. Dia, sebenarnya adalah King Yu, wanita muda jenius ras darah naga yang terkenal. Namanya telah mengguncang semua provinsi 5 elemen, yang semua orang pernah mendengar namanya. Semua orang menjadi sedikit terdiam. Bahkan wanita muda tipe ini yang reputasinya mengguncang provinsi, hanya nyaris tidak bisa meninggalkan namanya di tempat ini. Peringkatnya tidak setinggi itu. Akibatnya, semua orang menyerah sepenuhnya. Seorang jenius yang berada di garis depan sebuah provinsi, hanya memiliki hasil seperti ini. Ketika semua orang melihat monumen itu lagi, mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman. Ini hanya ketinggian yang tidak terjangkau. Para jenius kuno dari 10 provinsi yang berkunjung ke sini benar-benar brilian, menyilaukan ke titik di mana orang merasakan dorongan untuk menyembah mereka. Ini terutama benar ketika mereka melihat nama Qin Hao di sana. Pikiran semua orang bergetar hebat. Orang ini berada di dunia yang sama dengan mereka. Semakin mereka mengerti, semakin banyak rasa takut yang mereka rasakan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Gunung abadi benar-benar hebat, mereka benar-benar menghasilkan monster seperti itu, satu dengan bakat alami peringkat nomor 1 sejak zaman kuno. Peringkat bakat Qin Hao lebih tinggi, daripada Dewa Surgawi Abadi Qin Hao, peringkat nomor 1 bersama 2 orang lainnya. Nama-nama 2 lainnya tidak dikenal, semua orang kuno yang belum dibicarakan di dunia kemudian. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah nama samaran. Mereka mungkin datang dari negara surgawi, istana abadi, atau tempat-tempat seperti itu. Yang tangguh, klan Qin pasti akan mencapai kebesaran. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bahkan melampaui Qin Hao. Di masa depan, tidak ada yang bisa memprediksi dunia apa yang akan ia capai, kata wanita tua berambut hijau itu. Ini seseorang yang sangat beruntung. Dia pasti akan menjadi keberadaan terlarang yang mengguncang dunia, tambah seorang tetua. Jangan merasa kecil hati. Pemuda itu sendiri memiliki 2 tulang abadi, seorang raja di antara makhluk tertinggi bawaan. Saingannya tidak terbatas pada era ini, dan dia malah terlihat melampaui yang kuno dan sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun dari mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan naiknya mereka ke kekuasaan. Mengapa dia tidak menguji kekuatannya? Ucap seorang anak muda bertanya dengan suara lembut. Rumor mengatakan bahwa kedua tulangnya belum sepenuhnya beresonansi satu sama lain, dan bahwa mereka masih tumbuh dan selaras. Setelah periode waktu tertentu, ia akan kembali untuk mengambil peringkat nomor 1, dari peringkat kekuatan 10 provinsi, kata seorang tokoh generasi yang lebih tua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membuka mulut mereka, tetapi mereka merasa sulit untuk mengatakan apapun. Kesombongan dan keindahan seperti apa itu? Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Saudaraku, mengapa kamu tidak mencobanya? Tiba-tiba seseorang mendesak si Hao. Baik, jangan malu, kata orang-orang terdekat. Mereka semua sudah menguji diri mereka sendiri, tetapi hanya King Yu dari ras darah naga, yang bisa meninggalkan namanya di sini. Tidak apa-apa, aku tidak harus naik dan mempermalukan diriku sendiri. Ucap si Hao sambil tersenyum, dan menggelengkan kepalanya, karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian orang banyak saat ini.
Dia percaya bahwa dia bisa meninggalkan namanya di sana. Ini adalah kepercayaan dirinya. Pengecut, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini, ucap seorang wanita muda berkata dengan jijik. Ekspresi Si Hao tetap tenang, tidak memikirkan provokasi ini. Anak muda, kamu terlalu kurang percaya diri. Terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak, itu masih merupakan pengalaman. Apa salahnya hanya dengan mencobanya? Ucap seorang tetua berkata sambil memegang janggutnya. Ini juga merupakan jenis pengetahuan diri. Lebih baik kehilangan muka daripada tidak berpartisipasi. Ucap seseorang yang kemudian sambil mencibir. Semua orang menggelengkan kepala tidak lagi memperhatikannya. Yang lain sudah cukup banyak menguji diri mereka sendiri. Pada akhirnya, monumen itu tetap tenang. Namun, orang-orang dengan mata tajam memperhatikan bahwa kedua nama jenius Taoti dan kuno ras emas Luan telah dipahat di sini. Akhirnya, orang-orang berpencar, mengikuti sungai surga yang cemerlang, dan kembali untuk mencari keberuntungan alami yang besar. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan makam abadi. Setelah sekian lama berlalu, tempat ini menjadi damai. Hanya Si Hao sendiri, dan semua orang telah pergi. Si Hao berjalan di sekitar monumen ini, dan menggunakan tangannya untuk mengetuknya. Suara logam dihasilkan yang cukup tajam dan jelas. Itu kokoh dan abadi. Dia tidak ingin menguji bakat atau potensi, karena itu diperlukan untuk membiarkan simbol monumen masuk ke dalam tubuhnya. Ini penuh dengan faktor yang tidak diketahui. Dia tidak mau dipaksa oleh monumen itu. Aku bahkan kehilangan tulang tertinggi aku 2 kali, jadi tidak ada gunanya menguji hal-hal itu, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia berdiri di depan monumen surgawi. Akhirnya, dia menjernihkan pikirannya, dan kemudian tubuhnya mulai bersinar. Dengan raungan rendah, dia mengerahkan kekuatannya. Kemudian, dia menabrak monumen sakti. Cahaya warna-warni sakti yang cemerlang bergegas ke langit. Monumen kuno bergema, menyebarkan bunga dao besar satu demi satu. Kemudian, cahaya abadi bersinar cemerlang, menenggelamkan tempat ini. Si Hao naik ke langit untuk dengan lembut mengukir nama. Apa yang terjadi? Beberapa ratus li keluar, banyak orang berbalik, merasa sangat terkejut. Adegan tidak teratur terjadi di monumen itu. Tampaknya ada seseorang yang duduk di atas. Pergi, mari kembali dan melihatnya. Segera ada beberapa orang yang kembali. Mereka benar-benar terkejut. Ini menentang surga, siapa itu? Ada seseorang seperti ini yang muncul. Mereka pasti akan mengguncang dunia. Orang-orang yang bergegas kembali berteriak kaget, merasa terguncang tak tertandingi. Mereka sudah samar-samar bisa melihat pemandangan abnormal monumen itu. Adapun orang-orang yang lebih jauh, mereka juga terpana. Mereka menatap melihat hamparan indah bunga dao besar dan cahaya abadi di atas monumen besar tersebut. Dan itu menutupi langit dan bumi. Seolah-olah matahari besar membentang di langit. Seseorang meninggalkan nama mereka di monumen, menerangi seluruh langit dan menekan banyak nama kuno. Kelompok orang pertama pun segera bergegas. Mereka mengangkat kepala dan melihat itu sekarang, monumen sakti tiba-tiba bergema. Itu tidak bisa tenang, sedikit bergetar dan melepaskan getaran. Siapa orang ini? Untuk menjadi yang terbaik, menekan dewa surgawi dalam kekuasaan, tak terbayangkan. Ini benar-benar pintu masuk yang menakjubkan. Orang yang menentang surga tiba-tiba muncul. Itu pasti akan mengguncang dunia. Mata semua orang terasa seolah-olah mengalami rasa sakit yang tajam, karena cahayanya terlalu kuat. Tanpa ragu, peringkat kekuatan yang tetap diam selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang telah berubah. Seseorang meninggalkan tanda tinggi ke atas, menggantikan nama nomor 1. Itu bukan Qin Hao, yang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Muncul tanda baru, yang mengeluarkan kemegahan yang cemerlang. Dibandingkan dengan nama-nama lain, itu benar-benar seperti matahari di langit. Dan itu cerah dan mempesona. Benar, itu adalah sebuah tanda tidak sesederhana nama saja. Itu bersinar dan melonjak dengan api sakti yang mengalir ke langit, membuat monumen terus beresonansi, tidak dapat tenang. Ada aura dao besar yang mengelilingi tempat ini.
Rumor mengatakan bahwa, bahkan tokoh tingkat raksasa tidak dapat membuat monumen ini hidup kembali, tapi sekarang, itu benar-benar telah bergerak dan bergemuruh. Mungkinkah orang yang baru muncul itu, benar-benar yang akan menentang kekuatan surgawi? Ini adalah gambar ukiran manusia. Setelah menunggu lama, untuk cahaya warna-warni bersinar yang menutupi langit mulai memudar, dan bunga dao besar tersebar, mereka akhirnya dapat benar-benar melihat sebuah tanda. Meskipun lingkungannya redup, namun itu masih tetap gemilang, menempati ruang yang tinggi di atas yang lain. Itu benar-benar seseorang. Ketika semua orang melihat ini, pikiran mereka semua mulai melompat gila. Mereka membuka mata rohani mereka untuk menganalisisnya dengan cermat. Itu adalah sosok yang punggungnya menentang semua orang, duduk di atas monumen sambil tampil sangat misterius. Dia tidak pernah mengungkapkan penampilan aslinya, dan itu cukup tidak jelas. Sosok ini yang duduk di atas semua orang saat ini sedang menghadapi 3 kata Qin Hao. Keduanya saling tegak lurus. Semua orang mengungkapkan ekspresi takjub. Bagaimana itu bisa menjadi kebetulan? Meskipun ada jarak pendek di antara mereka, itu masih memberi orang lain jenis perasaan ini. Sebenarnya, justru karena jarak ini semua orang terkejut. Kekuatan ini bahkan selangkah lebih besar, dari ketika raksasa alam yang lebih tinggi masih muda, kan? Di bawah, ada 3 nama yang setinggi Qin Hao. Mereka awalnya semua peringkat pertama, tapi sekarang orang ini muncul, mendorong mereka semua, dan langsung menghadapi Dewa Surgawi Abadi. Siapa ini? Ada beberapa orang dari Gunung Abadi di sini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi marah. Terlalu tak terkendali dan kurang ajar. Mereka merasa sulit untuk bertahan. Orang ini membuat penampilan yang mengejutkan, dan kemudian duduk di atas Qin Hao, seolah-olah yang pertama menekan yang terakhir. Tidak memahami luasnya langit dan bumi, apakah dia pikir hidupnya sangat panjang? Gunung Abadi, aku tidak akan membiarkan kamu melakukannya. Seseorang melepaskan raungan rendah, matanya menjadi gelap dan membawa amarah yang tak ada habisnya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang yang baru muncul. Monumen sakti hanya akan memungkinkan seseorang untuk meninggalkan tanda mereka di tempat tertentu. Seorang tetua berkata, "Benar, memang seperti itu tidak dilakukan dengan sengaja oleh orang itu," ucap seseorang mengangguk. Meskipun ini adalah kasusnya, orang-orang Gunung Abadi masih marah. Jika itu hanya sebuah nama, maka itu adalah itu, tetapi itu adalah gambar sosok yang duduk di atas. Sulit bagi mereka untuk bertahan. Peringkat monumen kuno diubah. Berita tentang ini pasti akan menyebar ke segala arah, memicu gelombang luar biasa. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, seseorang melihat sebuah karakter dari diagram itu Huang. Betapa hebatnya, seorang ahli bernama Huang telah muncul. Dia pasti akan bangkit dan mengguncang 10 provinsi. Semua orang menjadi bersemangat, memusatkan perhatian mereka pada nama itu, ingin melihat apakah ada petunjuk yang bisa mereka dapatkan dari itu. Nama ini mewakili individu yang mengejutkan dunia. Banyak orang menjadi terpana. Segalanya telah berubah. Kita harus memahami bahwa pada kekuatan, bakat, dan peringkat potensial, kekuatan adalah perwujudan yang paling mendasar, sehingga mengandung nilai paling besar. Dan sekarang, seseorang menggulingkan peringkat yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, menjadi legenda. Huang, orang ini pasti akan menjadi titik fokus diskusi dunia. Kemungkinan segera setelah itu, 10 provinsi akan mengguncang bumi besar. Banyak orang akan bergegas ke sini. Kemungkinan bahkan Dewa Surgawi Abadi tidak akan bisa duduk diam. Dia kemungkinan akan mengunjungi tempat ini juga. Tempat ini meledak dengan keributan. Semua orang tahu bahwa ini berarti sesuatu. Sementara keributan pecah di depan monumen, Si Hao saat ini di bawah tanah sambil terengah-engah. Dia sangat lelah sehingga dia mungkin memuntahkan darah. Ini jelas disebabkan oleh dirinya sendiri. Setelah meninggalkan tanda di sini, dia mengetahui bahwa ini adalah harta karun tertinggi. Dia merasa bahwa, jika dia bisa memperbaiki monumen ini dan mengecilkannya, memegangnya di telapak tangannya, tidak ada yang bisa selamat dari tamparan itu. Dapat dikatakan bahwa Si Hao muncul.
Dia berjalan jauh di bawah tanah untuk mencabut monumen sakti, dan menggunakannya sebagai harta magis. Jika orang-orang di atas tahu apa yang dia coba lakukan, rahang mereka pasti akan jatuh. Aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melanjutkannya, gumam Si Hao sangat lelah, dia akan memuntahkan darah. Dia berbaring di sana, tidak bisa memindahkan monumen. Jenis tindakan ini membuat penghinaan terhadap batu pemukul sakti. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang seperti kamu sebelumnya, bahkan ingin mencuri sebuah monumen. Bahkan aku tidak tahu harus berkata apa. Diam dan tetap di samping. Wajah Si Hao menjadi merah. Dia benar-benar kelelahan. Dia kemudian pergi, menggunakan gerakan bumi untuk meninggalkan reruntuhan. Benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun. Sisi jahatnya muncul lagi. Wajahnya menjadi gelap mengungkapkan suasana cemberut. Jenis ekspresi ini membuat batu pemukul sakti itu terdiam. Untungnya, dunia luar tidak melihat adegan ini, atau mereka akan terpana. Ini adalah orang nomor 1, ahli yang menindas 10 provinsi dengan kekuatannya. Dia benar-benar mencoba untuk mencuri monumen, dan setelah kekalahan, dia mengungkapkan ekspresi benci. Apa? Seseorang menentang surga, meninggalkan kekuatannya di monumen Sultan Iblis, kekuatannya peringkat nomor 1. Seseorang bernama Huang muncul, menindas nama-nama dari 10 provinsi yang berkuasa. Banyak orang bergegas ke Pulau Iblis karena peristiwa ini, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sejak zaman kuno, peringkat pertama tidak pernah berubah sebelumnya, dan sekarang, itu telah diubah. Hei, ada sosok yang duduk di atas Qin Hao. Bahkan jika ada sedikit kutukan di sini, kita harus mengambil risiko dan melihatnya di sana. Ada beberapa orang aneh super kuat yang datang hanya untuk melihat adegan nama Dewa Surgawi Abadi diduduki. Mereka bersukacita dalam musibahnya, bergegas dengan sikap antusias. Nama Huang segera terdengar di seluruh 10 provinsi. Ketika seseorang datang, mereka langsung megap-megap, mereka berdiri di depan monumen dan menatap gambar itu dengan maut. Ini adalah beberapa tokoh besar. Mereka berdiri di depan monumen sambil memperlihatkan ekspresi kaget. Pada titik paling tinggi dari monumen itu terdapat gambar sosok itu. Itu tidak bisa mencapai yang lebih tinggi. Kultivator normal tidak akan peduli dengan hal-hal ini, tetapi mereka tahu apa yang diwakilinya. Orang itu mungkin sebanding dengan penguasa iblis yang paling kuat. Sungguh tangguh. Aku pikir itu adalah teman lama yang datang ke sini untuk menggoda Qin Hao, tapi sekarang, sepertinya itu tidak mungkin. Mungkin benar-benar ada peluang bahwa sosok luar biasa telah muncul. Hebat, ini benar-benar penampilan yang mengejutkan. Seharusnya bukan hal lama yang menimbulkan masalah. Kelompok demi kelompok orang datang ke monumen sakti, mendesah dengan takjub dari waktu ke waktu, tetapi pada akhirnya, mereka pergi lagi. Mereka ingin mengejar di sepanjang sungai surga, untuk melihat orang seperti apa itu, tetapi mereka cukup takut terinfeksi oleh kutukan. Karena hal ini sebanding dengan kultivasi seseorang. Sementara itu, seorang pemuda yang sangat tampan datang, matanya sangat dalam. Dia berdiri tak bergerak di depan monumen dan menatapnya. Dia adalah Qin Hao yang memiliki seorang pemuda di sampingnya juga yang memiliki penampilan luar biasa. Pakaian magis perak sakti yang ia kenakan bersinar cemerlang, membuatnya terlihat sangat heroik. Leluhur, tunggu sampai 2 tulang agungku bergabung, dan menjadi benar-benar lengkap. Aku akan datang ke sini dan menghancurkan citra itu. Aku nomor 1 di 10 provinsi ini. Aku akan menekan semua orang di sini. Ucap Qin Hao berbicara, suaranya bergema dan temperamennya tenang. Ada kepercayaan yang sulit untuk diungkapkan. Segera setelah itu, mereka menghilang. Dewa Surgawi Abadi telah membawanya pergi. Sin kemudian berpindah tempat, dan tepat setelah setengah bulan sejak peristiwa monumen sakti. Si Hao selalu berkultivasi. Di tangannya ada batang rumput emas yang aneh. Dia mengamati simbol-simbolnya, dan dia tinggal di dalam cahaya petir di sekitar sungai surga, untuk mempelajari petir dan memanfaatkan elemen alami ini. Suani yang sangat besar bergegas ke langit. Kemudian, ia terbelah, menghasilkan banyak simbol petir tidak teratur yang menjalin di langit.
Xuan Ni pecah, dan berubah menjadi kilat menyilaukan yang melengkung di sekitar tubuh si Hao, dan membuatnya tampak lebih gemilang. Aku akhirnya membuat terobosan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia selalu meneliti kilat, dan sekarang, dia menerobos belenggu teknik berharga Xuan Ni, dan mencapai tingkat yang diinginkan oleh banyak ahli, tetapi tidak pernah tercapai. Si Hao menginginkan jenis kekuatan ini. Dia selalu mempelajarinya, dan sekarang, dia akhirnya berhasil menembus, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah untuk bekal dunia dan akhirat, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih. Makasih.